Bab 5. Hukum kedua termodinamika. Panas tidak akan pernah bisa berubah dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih hangat tanpa menimbulkan efek tertentu. Karena itu sangatlah tidak mungkin untuk mengubah panas dari suatu sumber ke dalam suatu wadah lain tanpa menimbulkan efek berkesinambungan atau keseimbangan termodinamis dapat meningkat dalam reaksi panas yang tidak dapat berubah. Roland berhati-hati menuliskan hal ini dengan menggunakan bahasa di kehidupannya saat ini. Sekilas tulisan tangannya menyerupai cacing tanah yang bergerak-gerak, dan ia benar-benar tidak mengerti bagaimana penduduk di sini dapat memahami banyak karakter bahasa yang begitu kompleks. Jika ditanya hukum fisika mana yang paling membuatnya frustasi, Roland pasti akan memilih hukum kedua dari hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa panas akan selalu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, yang akan menimbulkan suatu reaksi yang tidak beraturan dan dapat meningkatkan terjadinya keseimbangan termodinamis. Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi dan alam sekitar akan menjadi hening. Entah bagaimana ceritanya, dunia ini terbebas dari isu peningkatan keseimbangan termodinamis. Hal ini dapat memunculkan pemahaman seolah-olah sihir bisa muncul dari mana saja, yang akan membuat seseorang terkesan daripada hanya melihat sebuah mesin yang dapat bergerak. Kekuatan iblis. Roland tertawa kepada dirinya sendiri. Orang-orang di sini tidak dapat melihat kekuatan alami semacam ini, kekuatan yang mungkin bisa mengubah seluruh alam semesta. Tentu saja, Roland bisa memulainya dengan mengadakan perubahan di kota perbatasan yang kecil ini. Roland menyenandungkan sebuah nada, merobek kertas yang telah ditulisnya, dan melemparkannya ke dalam perapian. Dan kertas itu langsung berubah menjadi abu. Merasakan kebebasan yang menyenangkan. Asisten Perdana Menteri terlihat bingung dengan apa yang dilakukan Pangeran Roland. Tetapi untungnya bagi Roland, perilaku pangeran yang lama memang selalu bertindak di luar nalar, dan Barov dapat melihat bahwa pangeran sedang dalam kondisi suasana hati yang baik. Perintah telah dilaksanakan. Penyihir itu akan digantung pada tengah hari. Lapor Barov. Bagus. Apakah ada yang mengenalinya? Roland bertanya sambil menulis. Semua tahanan itu harus memakai kerudung di kepala mereka. Untuk menghindari permasalahan dengan pihak kerja suci dan asosiasi persatuan penyihir, Roland memerintahkan sipir penjara untuk mencari penjahat kelas kakap yang akan dihukum mati dengan postur tubuh yang hampir menyerupai anak, dan menggunakan penjahat itu untuk menggantikan anak di tiang gantungan. Selain pemimpin kesatria dan asisten Perdana Menteri, semua orang yang pada waktu itu bersamanya di penjara bawah tanah telah diberikan uang tutup mulut sebanyak 20 keping emas, di mana jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Barov bahkan menyarankan agar membunuh semua saksi yang pada waktu itu turut bersama dengan mereka, untuk memastikan tidak ada seorang pun yang akan membocorkan hal ini. Tetapi Roland menolak usul tersebut. Ia tahu ia tidak akan bisa mencegah rahasia ini menyebar di masa yang akan datang. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah, karena ia sebenarnya ingin seseorang menyebarkan berita tersebut. Hanya saja tidak untuk saat ini, karena ia tidak bisa mentolerir orang-orang bodoh yang menyia-nyiakan sumber daya berharga semacam itu. Jika para penyihir lain mendengar ada sebuah kota di mana mereka bisa hidup dengan bebas dan bahkan mendapatkan perlakuan khusus, apa yang akan mereka pikirkan? Tidak peduli di zaman apa, bakat dan sumber daya manusia adalah yang terpenting. Bagus, kata Roland. Dan selanjutnya, aku ingin kamu memberikan laporan terperinci tentang aktivitas jual beli beberapa tahun terakhir ini, perpajakan, dan semua pengeluaran negara. Aku juga ingin kamu mencatat jumlah dan ukuran baja,
jumlah tekstil, dan sejumlah tempat pembuatan tembikar di kota. Aku akan membutuhkan waktu 3 hari lamanya untuk mempersiapkan laporan-laporan ini. Tapi awalnya Barok mengangguk, tetapi kemudian ia seperti kehabisan kata-kata. Ada masalah? Roland bertanya. Ia tahu bahwa kemampuannya berbohong akan segera diuji. Tidak diragukan lagi, Barok memiliki sejumlah pertanyaan tentang apa yang telah terjadi kemarin. Karena seorang yang brengsek akan tetap menjadi seorang yang brengsek. Memiliki sifat buruk bukan juga berarti tidak ada otak. Di mata asisten Perdana Menteri, menyembunyikan seorang penyihir sama saja dengan menyatakan perang terhadap dunia. Yang mulia, aku tidak mengerti. Barok bergumul dengan kata-katanya. Meskipun Anda telah menyebabkan begitu banyak masalah di masa lalu, namun hal itu bukanlah sesuatu yang berbahaya. Tapi saat ini, mempertaruhkan begitu banyak hal hanya untuk menyelamatkan seorang penyihir, pihak gerejalah yang mengesahkan hukum untuk memburu dan membinasakan mereka. Bahkan ayahmu, Yang Mulia Raja Wimbledon III, turut mendukungnya. Roland berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu percaya bahwa kota perbatasan ini adalah tempat yang baik untuk ditinggali? Itu Barok tidak mengerti maksud dan hubungan pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan masalah yang sedang terjadi saat ini. Tetapi akhirnya ia menjawab dengan jujur, tidak juga. Ini menyedihkan dibandingkan dengan kota Valencia atau pelabuhan air jernih. Menurut pendapatmu, bagaimana kesempatanku jika dibandingkan dengan saudara-saudaraku untuk memenangkan tahta? Asisten menteri membuka mulutnya, tetapi ia tidak menjawab. Hampir tidak mungkin. Jadi, aku harus memilih cara yang lain. Roland memperhatikan tanpa ekspresi saat Barok masuk ke dalam jebakannya. Jalan yang akan membuat ayahku terkesan. Barok tidak membantah bahwa penyihir tidak sepenuhnya merupakan jelmaan iblis. Karena itu juga tidak akan berguna. Barok telah menjadi asisten Perdana Menteri Keuangan selama 20 tahun dan ia adalah seorang politikus yang cukup kompeten. Bagi seorang politikus, keuntungan pribadi lebih penting daripada hukum dan moral. Juga, jika Roland mengingat tindakan pangeran sebelumnya dengan benar, menggunakan emosi bukanlah ciri khasnya, karena Roland pun tidak dianggap sebagai orang berbudi luhur. Jadi, Roland memilih untuk menggunakan konflik berkepanjangan antara agama dengan otoritas dunia sekuler. Karena tekanan yang semakin kuat dari pihak gereja suci adalah masalah yang terus-menerus bagi Raja Wimbledon III. Gereja mengklaim bahwa dunia berjalan di bawah kehendak Allah dan bahwa Paus adalah seorang yang mewakili suara Tuhan. Jika orang-orang menyadari bahwa apa yang dikatakan Paus selama ini hanyalah sebuah kebohongan, pengaruh kuat gereja suci akan sangat berkurang. Akan sulit untuk meyakinkan asisten Perdana Menteri jika ia mengatakan, penyihir bukanlah jelmaan iblis, jadi aku ingin menyelamatkan mereka. Tetapi jika diganti dengan, penyihir bukanlah jelmaan iblis dan aku dapat menggunakan mereka untuk menyerang gereja, Barok bisa dengan mudah terbujuk. Tidak peduli bagaimana wilayah saudara-saudaraku nanti akan berkembang, semua wilayah itu pada akhirnya akan dimiliki oleh gereja. Mereka telah menyatakan hak ilahi kepada para raja, yang menyatakan bahwa penguasa yang sah harus diberkati hanya oleh Paus. Jadi, apakah kita penguasa yang sebenarnya dari tanah ini? Roland berpikir sejenak dan berkata, ayahku akan melihat harapan baru dalam diriku, seorang pemimpin yang tidak bisa ditekan oleh gereja dan yang memegang semua hak eksklusif para anggota kerajaan, dan ia pasti akan memilihku pada saat itu. Merubah definisi musuh seluruh dunia menjadi musuh gereja akan lebih mudah diterima, terutama karena Barok sendiri juga turut mendukung keluarga kerajaan.
Demikian halnya jika ayahku menyadari bahwa para penyihir sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membantu kita dalam memerangi gereja. Perintah untuk mengeksekusi para penyihir akan terdengar seperti sebuah lelucon, meskipun tidak ada jaminan untuk menjamin kesuksesan rencana ini. Hal ini bukan berarti tidak akan berhasil juga. Bukankah hal ini sepadan dengan resikonya? Roland menatap asisten Perdana Menteri sambil berkata, "Jangan meragukan kemampuanku, Barob. Kamu sudah menjadi asisten Perdana Menteri selama 20 tahun, bukan? Jika aku berhasil menjadi Raja Wimbledon 4, aku bisa menghapus embel-embel jabatan asisten atau bahkan membuatmu menjadi tangan kanan raja." Sambil menyaksikan kepergian Barob, Roland merasa sedikit lega. Jelas bahwa Roland tidak berpikir panjang tentang janji-janji yang ia ucapkan ini, yang merupakan hal yang normal, karena bahkan Roland sendiri tidak yakin bahwa rencana yang terburu-buru dan nekat ini akan berhasil dicapai. Namun, bagi Roland lebih penting untuk meyakinkan Barob tentang keseriusan rencananya. Rencana terselubung yang digagas oleh putra mahkota yang merefleksikan kebencian Pangeran Roland terhadap gereja dan membuka jalan untuk menarik perhatian para penyihir lebih banyak. Sedangkan pikiran Roland yang sesungguhnya, bahkan jika Barob mengetahui pikiran Roland, ia tidak akan bisa memahaminya. Roland memberi perintah kepada pelayan, "Katakan kepada nona anak untuk datang menemuiku. Sekarang kembali ke bisnis," pikir Roland dengan riang.